Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Kang Sonyol. Kali ini Kang Sonyol mau jalan-jalan untuk memberikan sebuah pencerahan buat kalian ya. Kalau kita ikut sebuah perusahaan, tentunya banyak aturan yang harus kita ikuti atau harus kita peraturan yang harus kita ikuti lah, kita patuhi lah. Seperti kita dalam berkendaraan tidak ugal-ugalan dan kita berkendaraan sesuai dengan yang harus kita lakukan. Kita punya tujuan luar kota dan kita tidak harus kemana-mana. Tapi kadang-kadang seorang sopir atau kita sebagai manusia biasa, kita juga membutuhkan penghasilan yang lebih daripada pekerjaan tersebut. Kadang-kadang ya orang bilang kalau kita mengantar sebuah barang ke sebuah Purwokerto atau kemana lah, kita juga membutuhkan seperti seseran lah, orang bilang orang sopir itu seseran, kepingin tambahan untuk menghidupi keluarga yang bisa diistilahkan ngompreng. Orang bilang para sopir itu ngompreng. Tentunya kalau kita mengikuti perusahaan itu banyak aturan seperti kilometer. Kebanyakan perusahaan itu menggunakan dengan pedoman km kilometer di mana kita berangkat dan kita pulang. Dengan patokan kilometer tersebut, perusahaan bisa memantau kita keberadaan kita, atau kita pergi mana, atau kita melebihi kilometer tersebut, perusahaan akan tahu kita kemana. Tapi semua itu kita bisa mengubah semua itu ya. Jadi dengan cara kita seandainya kita ngompreng atau melalui jalur yang lain, kita harus mengambil barang ke tempat lain atau mencari tambahan, kita juga membutuhkan kilometer yang lebih. Jadi untuk menghadapi semuanya itu banyak trik yang harus kita gunakan. Yang utama adalah memutus kilometer atau memutus speedometer agar speedometer itu tidak berjalan. Dan apabila ada kelebihan dari kilometer, semacam kelebihan 20 km atau kelebihan dari 50 km, kita bisa memutus kilometer dengan trik-trik tertentu. Dan tentunya trik-trik tersebut kita juga harus tahu. Ada dua trik ya. Saat ini saya menggunakan kendaraan canter ya, dan tentunya dalam speedometer itu ada sebuah pandem dari mesin, terutama elektrik, itu di bagian bawah mesin itu ada semacam apa itu, kayak macam colokan tuh ya, itu yang dia menempel pada bagian mesin. Dan itu biasanya kalau di perusahaan-perusahaan biasanya sudah disegel ya, jadi agar tidak bisa dilepas oleh dari para sopir-sopir tersebut. Jadi untuk agar kita bisa memutus kilometer dengan cara-cara yang lain tanpa harus memutus tersebut, kita menggunakan trik-trik. Dan yang berikutnya saya akan menjelaskan dua trik yang bisa digunakan agar kita bisa memutus KM atau memutus kilometer agar kita bisa menambah penghasilan. Dan tentunya ini jangan ditiru, ini hanya digunakan oleh sopir-sopir yang membutuhkan penghasilan lebih. Dan tentunya kalau perusahaan itu masih terima keadaan ya mungkin, tapi kalau yang perusahaan tidak terima keadaan, tentunya kita sebagai supir nanti akan menjadi sanksi yang lumayan berat, karena itu ada melebihi jarak yang harus ditempuh oleh kendaraan yang tujuan yang diwajibkan oleh dari ketentuan perusahaan tersebut. Dan juga ada faktor-faktor yang lain harus kita jangan kita lupakan ya. Sebelum kita untuk memutuskan ngompreng, ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus perhatikan apakah mobil tersebut sehat. Mobil yang kita gunakan itu benar-benar sehat. Kalau mobil itu yang kita gunakan itu bermasalah, atau itu di pengereman, atau itu bagian per atau bagian yang ada di kendaraan tersebut, jangan sekali-kali kalau itu bermasalah, salah satu aja bermasalah, jangan sekali-kali melakukan yang namanya ngompreng. Karena apa? Nanti kalau terjadi sesuatu di perjalanan, entah itu terjadi kerusakan di perjalanan, kalau kita di luar jalur yang ditentukan atau di luar jalur yang harus kita lewati, nanti akan menjadi permasalahan dari perusahaan atau dari tempat kita bekerja. Tentunya kita akan mendapatkan sanksi yang sangat berat. Karena tentunya mobil itu atau kerusakan mobil itu bukan karena muatan dari perusahaan, tapi karena kesalahan daripada sopir. Itu yang harus kita perhatikan. Banyak atau ban kita kurang satu, misalnya yang satu bocor, yang 4 bagus, itu tentunya kita juga harus kajian sekali-kali berani kita untuk ngompreng. Kan tentunya nanti akan menjadi problem apabila kita melakukan perjalanan yang namanya ngompreng.
tentunya. Misalnya kita dari Kebumen, seharusnya kita Kebumen menuju Semarang, tapi ternyata kita ada omprengan menuju ke arah Jogja. Kita tidak perhatikan kendaraan tersebut, kerusakan kendaraan tersebut, kita langsung aja ikutan. Ternyata dari Kebumen ke Jogja kendaraan tersebut rusak, entah itu as putus, ada segala macam, tentunya nanti akan menjadi masalah ya. Jangan sampai terjadi masalahnya. Silakan simak sampai selesai, jangan sampai di skip ya. Dan jangan lupa komen dan subscribe tentunya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya yang lebih semangat lagi. Ayo kita langsung saja bagaimana triknya. Oke, langsung saja kita perhatikan tuh ada di sebelah bawah kiri ya, kendaraan camper utama itu ada tandem semacam colokan ini ya. Ini adalah tandem kilometer elektrik ya. Ini akan menghubungkan dengan speedometer. Ya tentunya kalau di perusahaan tentunya ini akan disegel seperti ini. Jadi kita tidak bisa melepas daripada segel tersebut. Karena kita melepas nanti tentunya kita mendapatkan sanksi yang tegas dari perusahaan, karena itu kita sudah melepas daripada segel tersebut. Itu untuk mengatasinya yaitu salah satunya adalah dengan cara, kalau di yang masih original ya, kita bisa melihat di speedometer dan kita lihat di situ ya, itu angkanya sudah muncul. Lalu di sebelah kanan itu ada kunci ya, kita cukup memutar kunci setengah putaran. Kita cukup memutar kunci daripada setengah putaran tersebut, dan itu tentunya nanti speedometernya akan mati dia ya. Dan kita akan memutus dengan cara yang pertama semacam ini, tapi tentunya kita harus posisi harus hidup ya. Jadi kita mau mutar setengah nanti akan putus semacam ini ya. Jadi kita bisa melepas speedometer dengan cara yang pertama. Ini adalah kendaraan yang masih original, jadi belum ada rombakan-rombakan yang lain ya, mungkin belum pernah terjadi kecelakaan jadi belum terombak, masih asli murni ya. Itu dengan cara memutar setengah lingkaran atau setengah lingkaran dari putaran kunci kendaraan. Kita cek ya di sini wipernya ternyata mati semua, dari mulai wiper dan brake ini semua mati, tapi untuk lampu rating itu hidup ya. Jadi di sini agak sedikit ada permasalahan ya, karena dari handbrake itu tidak hidup, wipernya juga tidak hidup, makanya akan terjadi kendala pada saat musim hujan. Dan tentunya dalam posisi pengereman juga nanti pengeremannya juga ada juga kalau di mobil yang lain yang sudah dirombak atau sudah dirombak dari aslinya, yang aslinya semacam ini tidak bisa dilepas dari kunci ya. Dilepas dari kunci ini nggak bisa. Kita kendorin kuncinya semacam ini, saya semacam ini ya, itu hidup ya. Ini kita kendorin, kita putar separuh semacam ini tidak bisa, dia tetap mati. Itu kendaraan yang lain. Ini hanya bisa dilakukan dengan cara melepas sekring. Melepas sekring bisa kita cari ya di sini. Kita cari anunya dulu, kita cari tangnya dulu ya. Untuk membuka kita membutuhkan sebuah tang kerucut semacam ini ya. Kita membutuhkan tang semacam ini agar bisa untuk membuka sekring. Ini sekringnya berada di, karena banyak yang sudah rombak, bukan bawaan daripada kendaraan tersebut ya. Sekringnya berada di sini kalau mobil camper ya. Ini kita bisa lepas di sekring nomor 2 ini ya. Nomor 2 ini di sini, di sekring nomor 2 sini tertulis ini apa nih ya, meter ini ya. Ini di nomor 2 ini ya. Coba kita hidupin dulu tandemnya ya. Kita hidupin dulu di sini semacam ini. Ini otomatis ini speedometernya hidup ya. Lalu kita mencoba lepas sekring di sini ya. Kita lepas sekring yang nomor 2 ini. Ini adalah, ini biasanya kadang dirombak oleh mekanik ya. Saya akan membuka sekring nomor 2 ini. Kita lepas macam ini. Oke, ini ya.
Ini kita lepas. Lalu kita cek di sini. Di sini dia sudah mati ya, dari speedometernya mati. Tapi kita akan coba hidup kendaraannya, apakah dia bisa hidup. Kita hidup dulu. Ternyata hidup ya kendaraannya. Lalu kita tes wipernya. Kita tes wipernya apakah hidup ya, hidup. Lalu setelah itu kita tes rating, lalu kita tes handbrake ya. Nah, karena handbrake masih hidup ya semua ya. Nah, ini adalah tergantung dari mekaniknya atau rombakan dari mekaniknya. Jadi cara yang kedua ini lebih efektif kalau memang rombakan itu sudah semacam itu. Jadi semua dari sisi pengereman juga tidak bermasalah, dari sisi kendaraan bisa dihidupin, lalu wiper hidup semua. Itu cara yang kedua ini dianggap lebih aman. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana trik-triknya agar kita bisa memutuskannya. Dan pesan saya, apabila Anda melakukan semacam itu, pertama, sebelum melakukan perjalanan silahkan catat KM yang dibutuhkan. Dan yang kedua adalah KM kedatangan yang terjauh. Jadi jangan yang dekat, jadi yang terjauh. KM kedatangan yang terjauh itu nanti yang akan menjadi patokan kalian untuk menambah KM-nya. Jadi caranya semacam ini. Seandainya Anda berangkat dengan KM 7.000 misalnya, 7.000, Anda tulis saja 7.000. Nanti setelah sampai di lokasi, nanti Anda tulis KM kedatangan yang terjauh ya, bukan yang terdekat tapi yang terjauh. Jadi misalnya Anda ngecer mulai, misalnya Anda kirim di daerah Cilacap lah ya, Anda kirim mulai Sumpyuh, Wangon, Cilacap. Ternyata Anda melakukan perjalanan dulu ke Wangon dulu atau ke Cilacap dulu. Itu mana yang terjauh, itulah menjadi patokan. Juga yang menjadi patokan bukan KM yang pertama kedatangan, tapi KM yang terjauh. Nanti itu yang akan menjadi patokan Anda untuk memutus atau menghentikan lajunya kilometer tersebut. Jadi begitu sampai di lokasi KM yang terjauh, walaupun itu adalah kiriman yang berikutnya atau 2 atau 3, Anda cukup saja misalnya 7.000, nanti KM-nya misalnya 2.000 ditambah 200 km, silakan ditambah 7.200 km. Nanti untuk KM terakhir, nanti 7.200 km itu nanti ditambah 200 lagi, atau ditambah 205 atau 200 kurang semacam itu. Jadi diselisih sekitar antara 5 kilo atau 3 kilo. Baru setelah sampai tersebut, silakan Anda berhenti untuk memutus sekring atau menghentikan KM tersebut agar tidak sampai melebihi yang ditentukan. Setelah itu Anda lepas setelah Anda sampai di perusahaan. Jadi KM ini dia akan tempuh, jadi dia tidak akan selisih banyak sekali. Jadi sampai tujuan atau sampai tujuan akhir ke perusahaan, Anda bisa melepas, kemudian langsung Anda pasang kembali atau Anda hidupkan kembali speedometer itu. Itu trik saya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa untuk menambah solar. Walaupun Anda memutus KM kilometer dengan walaupun kelihatan kilometernya titik anu atau itu melebihi atau kurang, tapi kalau solar Anda juga berkurang, juga akan perusahaan akan curiga kenapa solarnya bisa kurang, atau itu ke solarnya tumpah, atau mungkin Anda jual, nanti perusahaan akan berangkat atau ada prasangka. Jadi silakan Anda mengisi solar atau menambahin solar, memutus KM tidak, karena Anda hitung saja. Misalnya Anda membutuhkan kilometer 200, misalnya Anda membutuhkan, Anda hitung sendiri aja. Anda bisa hitung di Google juga bisa, ada perhitungan. Misalnya di Google cari dari mana, misalnya dari Anda memutus dari Kebumen ke Jogja misalnya berapa kilo. Nah, di situ Anda kelebihan, di situ Anda hitung dibagi 6. Jadi misalnya Anda kelebihan dari 300 kilo, 3 kilo dibagi 6, nanti di situ Anda mengisi. Misalnya Anda mengisi 60 km, itu 60 km itu dibagi 6 itu menjadi 5. Jadi Anda membutuhkan 5 liter atau 5 ya, membutuhkan 50 liter, 300 meter, 30 kilo kan, dari 30 km membutuhkan
300 kilo kan, berarti Anda membutuhkan 50 liter. Tapi jangan diisi 50 liter karena itu hanya untuk datar. Kalau Anda muatan akan berbeda. Jadi kalau Anda bermuatan jangan isi 50, tapi Anda harus lebih sekitar 50 atau ditambahin 70 atau 75 semacam itu agar perusahaan tidak curiga, karena tentunya dengan putusnya kilometer tersebut tentunya konsumsi solar juga akan melebihi atau mempengaruhi. Itu pesan dari saya. Sampai jumpa lagi, cukup sekian. Nanti Anda bisa menyaksikan konten-konten berikutnya, dan jangan lupa komen di channel saya ini dan subscribe, atau Anda punya masukan-masukan silahkan masukkan ke dalam kolom komentar yang sudah saya sediakan, dan jangan lupa subscribe agar saya lebih semangat lagi membuat video juga. Salam, sampai jumpa dengan saya Sari Samsonyo Ngompreng.